Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden UKM Argumen, Kak Fadilah Alum Zakir. Yang terhormat Ketua DPO UKM Argumen, Kak Ahmad Adam Firdaus. Yang terhormat para pemateri kita pada malam hari ini, Kak Nur Haulida dan Kak Rizkia Apriani. Serta kakak-kakak dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir untuk menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Kami ucapkan selamat datang di acara sharing proposal dengan tema One Step Closer to Graduate. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Faniza Ayuni Robina, untuk membacakan susunan acara pada malam ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan dari Presiden UKM Argumen, yang keempat sambutan dari Ketua DPO UKM Argumen, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Baik, agar lebih hikmat dan barokahnya acara ini, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita, Kak Rizky Nur Hidayatullah. Kepada Kak Iki dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih banyak kepada Kak Iki yang sudah membacakan kalam ilahi pada malam hari ini. Semoga dengan bacaan Kak Iki tadi, acara kita malam ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Vice Presiden UKM Argumen 2022, Kak Muhammad Rashid Al-Zidan. Kepada Kak Muhammad Rashid Al-Zidan dipersilakan. Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya? Salam warahmatullahi Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Terdengar, Kak. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya serta hidayahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berbagai macam nikmat dari beribu-ribu nikmat ya, yang terutama dapat kita sama-sama syukuri, yaitu yang lebih jelasnya adalah kesempatan yang malam hari ini, terutama kakak-kakak yang terhormat ya, para pemateri dan juga kakak-kakak yang mungkin masih akan menjalani yang namanya persiapan menuju yudisiumnya ya, dan juga teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian yang telah membersamai agenda sharing proposal pada malam hari ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak luput kita aturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat dan keluarga beliau. Semoga di yaumil akhir nanti kita sama-sama menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati ya, kembali ada kakak-kakak pemateri, kakak-kakak yang telah membersamai agenda pada malam hari ini. Lalu ada Departemen Akpro ya yang telah memprovide adanya sharing proposal yang pastinya akan menjadi referensi atau sebuah contoh atau sebuah latihan untuk kita semua yang akan menjalani yang namanya proposal persiapan menuju yudisium wisudanya nanti. Jadi berbicara tentang sharing proposal, yaitu yang lebih kita bisa highlight di sana bagian referensi dalam artian sebuah contoh yang akan menjadi sebuah kemudahan atau beberapa clue yang nantinya bisa dapat sama-sama dikombin atau disusun untuk menjadi sebuah proposal ketika kita ingin membuatnya itu. Jadi referensi, kalau sebuah contoh yang bisa kita lihat ya, kalau misalkan dalam contoh kasus bahasa misalnya, seorang Indonesia memiliki referensi yang namanya yang bisa kita sama-sama ketahui, yaitu bahasa Indonesia atau kosakata yang dia dengar, yang atau yang dia pelajari. Jadi ketika ingin mereferensikannya ya menjadi sebuah bahasa Indonesia, jadi itulah sebuah referensi di sana. Kalau misalkan orang Turki, jadi orang Turki itu dengan dia mempelajari bahasanya, dengan dia mendengarkan, dengan dia berbagai macam yang dia pelajari tentang bahasanya, maka dia menggunakan bahasa Indonesia tersebut untuk kesehariannya. Dan begitu pun juga sharing proposal ini kita anggap sebuah referensi, dan di mana itu akan menjadi sebuah modal kemudahan bagi kita yang ingin menjalankan yang namanya proposal persiapan, yang mungkin dari proposalnya lalu ke tesisnya, lalu nanti setelah itu ada yang namanya tingkat yudisium dan juga wisudanya di akhir sesi dia berkuliah seperti itu. Jadi harapannya ya, dengan kita mengikuti malam hari ini, kita mendapati insight yang baru, yang dimana ini akan menjadi
menjadi sebuah modal untuk adik-adik yang masih semester 4, semester 2, atau yang sekarang semester 6 seangkatan sama saya ya, yang akan menjalaninya nanti, dan juga kakak-kakak yang akan atau masih menyusunnya, agar nantinya mungkin bisa lihat kembali apa kurangnya, apa yang mungkin bisa ditambahkan dan sebagainya. Mungkin itu ya yang dapat tak sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan pada malam hari ini, dan juga semua waktu kakak-kakak yang dan titip salam kembali untuk presiden kita ya, yang tadi sempat untuk memberikan kesempatan ke saya untuk menyampaikan sambutan yang ada di acara sharing proposal ini, karena kita mengadakan malam hari ini 2 agenda yang sangat-sangat penting tentunya. Jadi yang pada kesempatan kali ini ya, saya sampaikan salam dari presiden untuk kakak-kakak dan juga teman-teman semua dapat melaksanakan atau mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Kia, Kak Lida, yang nantinya kita sama-sama dengarkan semua ya. Mungkin itu saja yang tak dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Kak Rashid Alzidan. Acara selanjutnya yaitu sambutan kedua dari Ketua DPO UKM Argumen 2022, Kak Ahmad Adam Firdaus. Kepada Kak Ahmad Adam Firdaus, dipersilakan. Bismillah, cek, kedengaran suara kali? Kedengaran, Kak. Oke, alhamdulillah. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita kekuatan ya. Barangkali kita saat ini sedang mengalami hari-hari berat ya, hingga Allah selalu menguatkan kita. Alhamdulillah. Kemudian salat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan suri tauladan kita, adalah suri tauladan terbaik ya, adalah sumber kebaikan itu. Gitu, kalau kita melihat apa yang baik, contoh saja Rasulullah. Kemudian yang dihormati ya, Pak Presiden UKM Argumen yang ke-14 ya, dalam hal ini diwakili oleh Pak Vice Presiden Muhammad Rashid Alzidan ya, serta jajaran adik-adik pengurus. Kemudian adik-adik yang kakak banggakan, yang serta kakak sayangi, sini juga sudah hadir kakak pemateri kita yang sangat luar biasa ya, Kak Aulida dan juga Kak Rizkia gitu. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya dalam agenda baik kita pada malam hari ini. Nah, kalau menurut Kak Adam, biasa kalau sambutan itu atau pembukaan itu biasa tentang berbagi hal-hal baik ya, misal pengalaman baik gitu. Sekarang tentang sharing proposal, one step closer to graduate. Dalam pembukaan kali ini rasanya sedikit lebih menantang daripada pembukaan biasanya gitu ya. Kenapa? Karena di sini Kak juga sedang mengusahakan untuk graduate bahasanya. Tadi siang ngomong dikit ya sama Pak CO ya, Ridho Ferdiansah. Tadi sempat bahasanya itu dikuatkan gitu, dipegang pundaknya gitu ya, dikuatkan agar nanti lebih mudah untuk pembukaan gitu ya. Karena ini kan juga tentang proposal gitu. Kakak bilang ke Ridho kalau Kak bilang, Kak akan jadikan ini dorongan besar ya untuk bergerak jauh ke depan, Kak bilang. Ya salut dengan Ridho ya. Ciri-ciri pemimpin tuh begitu biasa. Tidak berhenti pada narasi yang besar untuk menguatkan dan mendorong, melainkan juga terus membesarkan hati agar terus melakukan tindakan yang nyata tadi. Kalau dipegang tuh pundak Kakak, itu sangat terasa sekali gitu. Nggak banyak. Tadi waktu balik ke tim ya, di mana tadi sedikit terhibur ya dengan hujan deras gitu. Kakak terus memikirkan hal tadi gitu ya, bahwa ibarat seorang yang mendorong batu besar yang ada di hadapan,
dia harus lebih dahulu memberikan dorongan yang besar pada dirinya sendiri agar batu itu tidak menghalangi jalan untuk menggapai tujuan besar yang jauh di hadapan. Ya begitu. Jadi yang lebih awal dulu dia dorong, sebelum dorong batu dirinya sendiri dulu. Jadi ya, semakin dia punya keinginan yang besar untuk memindahkan batu tersebut, maka semakin besar juga tenaga yang harus diberikan pada dirinya sendiri gitu. Rasanya itu perlu kita implementasikan di setiap kehidupan, setiap rintangan yang menghalangi tujuan kita, bukan hanya pada personal. Kemudian dalam perjalanan yang sama, tadi kakak juga mendengar nyambi lah bahasanya ya. Judulnya Aku Pergi Untuk Kembali. Adalah webinar LPDPRI ya, gitu. Aku pergi untuk kembali, dibilang gitu. Bukan tentang drama ya, tapi tentang LPDPRI. Jadi di sana apa yang mau di-emphasize itu adalah tentang kolaborasi dan juga berkompetisi gitu. Karena kita juga di sini kan membahas tentang proposal kan membahas jauh ke depan kan ya, bukan hanya sebatas kita nanti ujian dan graduate, tapi post graduate itu apa sih yang akan kita lakukan. Sekarang kita sedang mempersiapkan itu gitu. Tadi kolaborasi dan kompetisi yang dia emphasize gitu. Di sana dia bilang Pak Mas Nadiem ya, Mas Menteri Nadiem dia bilang kalau sering-seringlah simulasi diri ya pada kolam yang lebih besar gitu. Jangan hanya berkutat pada kolam-kolam biasa di depan halaman rumah. Tapi mari coba kolam yang lebih besar lagi gitu. Di sana akan ada lebih banyak rintangan, bahkan lebih jauh lebih besar, arus dan lain sebagainya gitu. Pastikan itu gitu. Jangan sampai kita tumbuh dengan biasa-biasa saja di era yang tumbuh begitu cepat dan menuntut kita untuk bergerak lebih hebat, menuntut kita untuk menjadi pribadi yang lebih hebat gitu, ke depannya gitu. Mari terus berkolaborasi dengan yang lain gitu. Jangan sendiri-sendiri, terus berkompetisi, terus asah kemampuan diri dan lain sebagainya ya. Itu dia bilang tadi Mas Nadiem. Jadi itu perjalanan yang menyuntik semangat bahasanya, bersyukur ya. Dan juga kembali ya, kita juga harus mensyukuri ini webinar ini malam hari ini yang akan menuntun kita membuka gerbang kita pada waktu di kampus menuju gerbang kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kurangnya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ketua DPO UKM Argumen, Kak Ahmad Adam Firdaus. Secara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara kita, Kak Muhammad Raivaldi Maulana. Kepada Kak Raivaldi dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Halo. Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar cara ini berjalan dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memandu doa ini dengan syariat agama Islam dan bagi yang agama lain untuk memohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini ni'amahu wa yukafini mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Kau limpahkan, atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini Engkau pertemuan kami dalam acara sharing proposal. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun,
Ampunilah dosa dan kesalahan kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ini. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul. Terima kasih banyak kepada Kak Rivaldi yang sudah memimpin pembacaan doa malam hari ini. Nah, sudah sampailah kita di acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara inti kita pada malam hari ini, yaitu sharing proposal dengan tema One Step Closer to Graduate. Tentunya akan dipandu oleh moderator kita yang super kece. Beliau adalah Argumenter 2019 dan merupakan senior Akpro. Kita langsung panggil saja Kak Jihan Fahira. Pada Kak Jihan, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Master of Ceremony kita yang tak kalah kece abis, yakni Kak Faniza, atas waktu yang telah diberikan kepada saya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita lihat di sini di Zoom meeting ini sudah banyak sekali partisipannya. Di sini sekitar sudah 40-an orang yang sudah join. Kerasa sekali aura-aura antusiasnya ini ya. Baik, sebelumnya teman-teman dan kakak-kakak pasti sudah tahu kan acara kita pada malam hari ini terkait apa? Tahu dong. Tahu dong. Ya, yakni hari ini, malam pada hari ini, kita akan membahas mengenai sharing proposal bersama kedua pemateri kita yang kece abis. Di mana kedua pemateri masing-masing akan menjelaskan terkait sistematika kepenulisan dan tips and trik dalam menyusun proposal skripsi dan sosum maupun saintek. Nah, sebelumnya teman-teman dan kakak-kakak sudah tahu nih pasti pemateri kita yang kece abis pada malam hari ini. Yakni yang pertama ada Kak Nurhalida, dan yang nantinya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Kak Rizkia Apriani. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja nih kita ke pemateri pertama. Siapa sih yang tidak tahu Kak Halida? Ya, beliau adalah Treasurer of UKM Argoben tahun 2020. Kita panggil saja nih Kak Nur Halida. Halo Kak Nur Halida. Halo Dek. Baik Kak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga adik-adik yang hadir malam hari ini juga dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, berhubung sudah menunjukkan pukul 9 nih teman-teman dan kakak-kakak. Langsung saja nih kita persilahkan kepada pemateri pertama, Kak Nur Halida, untuk mempresentasikan atau memaparkan materinya. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Oke, halo Dek. Bentar ya kakak, share screen dulu. Oke, siap Kak. Udah kelihatan nggak share screen-nya, Dek? Sudah Kak. Sudah Kak. Oke. Sudah Kak. Slide kakak udah ini nggak sih? Udah apa namanya ya?
Kakak udah slideshow, udah kelihatan enggak kalau dia itu slideshow tampilannya? Udah, Kak. Besok, Kak. Oke. Masih. Suara saya jelas kan, Dek ya? Kalau putus-putus gitu kasih tahu ya, soalnya pakai WiFi takutnya nanti macet-macet. Ya Kak, sudah sangat jelas. Ya, sangat jelas. Kakak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya adik-adik? Dari tadi ditanya kabar terus ya, mulai dari MC, moderator gitu. Nah sekarang Kak Holinda. Jadi semoga adik-adik yang ikut kegiatan seminar pada malam hari ini dalam keadaan sehat, gitu ya. Keluarga juga sehat. Nah sekarang yang dalam keadaan sehat nih tetap jaga kesehatan, gitu ya. Jangan sampai sakit lagi. Mungkin adik-adik banyak di sini yang ngalamin pada bulan Februari kemarin banyak sekali gitu ya yang tumbang, yang kena gitu virus flu, demam dan lain-lain gitu ya. Semoga bulan ini awal bulan Maret ya, masih minggu pertama bulan Maret gitu. Semoga bulan ini jauh lebih baik keadaan maupun kondisi kita gitu. Sebelum kakak mulai nih adik-adik yang ikut sharing proposal malam hari ini semester berapa aja? Bisa ditulis di kolom chat gitu, ataupun mute ininya juga, unmute apa mikrofonnya juga boleh. Semester 6 adik. Ada, Kak. Semester 6, semester 8, semester 2, semester 4. Berarti semua ya, maksudnya semua semester gitu hasil di malam hari ini. Buat yang semester 2, semester 4 gitu ya, yang belum menyusun, nah kegiatan malam hari ini sangat bisa menjadi mungkin gerbang kalian, kayak kata kakak DPO-nya tadi, awal gitu untuk menyusun strategi nih. Karena kalau kata pepatah kan kalau kita gagal merencanakan, maka merencanakan kegagalan kita. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang semester 6 maupun semester 8 mungkin sudah ada tahap ini gitu, atau bahkan yang mungkin udah lewat nih tahap proposalnya, sekarang lagi mau selesaiin untuk skripsinya gitu, untuk bahas yang pembahasan atau hasil penelitiannya gitu. Bisa juga nih malam hari ini kita sama-sama diskusi gitu, kita sama-sama sharing pengalaman dalam menyelesaikan atau menyusun proposal, khususnya ya proposal skripsi, karena berkaitan dengan tema yang sudah diberikan oleh adik-adik dari AKPRO, yaitu One Step Closer to Graduate. Jadi kakak juga mengucapkan terima kasih kepada AKPRO sudah memberikan kesempatan kepada kakak untuk sharing ini. Kakak nggak tahu ya kenapa kakak yang jadi pemateri untuk sharing proposal ini. Jangan nanti adik-adik ekspektasinya, Kak Hol berarti proposal skripsinya bagus nih, Kak Hol berarti penulisan skripsinya hampir sempurna nih. Oh tidak deh, jadi proposal skripsi saya itu biasa-biasa aja, cuman mungkin kelebihannya kakak dari adik-adik yang hadir pada malam hari ini tuh hanya pengalaman saja, sudah melewati saja gitu tahap dari proposal skripsi ini, bahkan sampai akhir gitu, yaitu yudisium. Jadi kita langsung saja mulai untuk malam hari ini. Apa sih sebenarnya proposal itu? Jadi proposal itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya propose itu bisa juga artinya rencana gitu ya, rencana kegiatan yang memang kita tuliskan dalam bentuk. Nah, nanti rencana ini yang akan kita laksanakan khususnya dalam melakukan penelitian. Oke, sebelum lebih lanjut, apa sih jenis-jenis dari proposal itu sendiri? Di sini kakak bagi jadi 3, ada proposal penelitian, proposal kegiatan, dan proposal bisnis. Cuman malam hari ini kita fokuskan ke proposal penelitian, khususnya penelitian skripsi gitu ya, untuk yang S1. Lalu apa sih Kak bedanya nanti skripsi kita yang saintek ataupun yang soshum gitu?
Jadi perbedaan yang paling mencolok mungkin ya dari skripsi Saintek dan Soskum itu lebih kepada masalah yang nanti akan diteliti atau dikaji gitu dalam penelitiannya. Kemudian untuk di bagian metodenya, mungkin nanti di metode penelitiannya akan kita bahas lebih lanjut. Di sana juga kelihatan gitu ya, kalau yang Soskum itu rata-rata mereka itu untuk metode penelitiannya atau jenis penelitian yang mereka gunakan yaitu deskriptif atau lebih ke menguraikan gitu atau menjelaskan secara deskriptif, tidak melakukan analisis hitung-hitungannya gitu, lebih sedikit. Walaupun ada beberapa sosum juga yang memang metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Belum jalan. Slide-nya belum jalan. Oke, udah nggak? Belum ya? Belum, Kak. Belum di slideshow juga. Astaga. Coba saya ini ya, saya stop share dulu, baru saya share ulang. Halo? Siap, Kak. Tadi dia nggak jalannya itu dari mana ya, Dek? Maksudnya pas bagian apa gitu? Masih di cover tadi. Wah, astaga. Itu dari pertama itu masih sharing proposal tulisannya. Ini udah kelihatan nggak, Dek, kalau share screen-nya? Kelihatan, Kak Hol. Iya, Kak, kelihatan. Slide 1, Kak. Udah saya slideshow, Dek. Belum ya? Tapi belum di slideshow, Kak. Belum, Kak. Iya, Kak, mohon maaf masih di slide pertama. Oh, gini ya. Ini gimana dong? Butuh bantuan, Kak Hol. Oh, saya share ini ya. Ya, Iya, Dek. biar sharein. Wait. Saya kirim ke siapa ya? Share ke Akfru aja, Kak. Rido ya? Ya. Atau Danila? Ya, dua-duanya, Kak. Ya Kak, kesini aja Kak, nggak apa-apa. Ke Ridho aja. Dari tadi saya udah ngejelasin panjang lebar, ternyata nggak jalan gitu ya slideshow-nya. Sedih. Sambil nunggu saya ngirim nih, mungkin saya melihat dong persentase adik-adik yang udah ini mungkin di tahap, udah sampai tahap mana nih, khususnya yang semester 6 sama semester 8. Soalnya di sini ada tadi saya lihat semester 8 juga. Mungkin lagi di bab pembahasan gitu ya. Mau ACC untuk sidang kayak gitu kan. Semoga Baru dapat matkul seminar. oh semester 6 ya ini berarti ya yang baru dapat matkul seminar. Iya, Kak, baru dapat, cuman emang lagi ngumpulin data gitu. Ngumpulin data, Kak. Yang semester 8 nih sedang berpikir judul. Belum mulai nulis proposalnya, baru di cover, Kak. Oke. Kakak udah share ya, Dek Rido. Tapi mungkin agak lemot, maaf. Mohon maaf sebelumnya Kak Hol. Ya. Belum ke saya. Iya, Dek. Kakak ini sedang ini sih, apa namanya, sedang sharing gitu. Cuman mungkin belum sampai. Masih jalan-jalan terus.
Coba kalau saya presentasi, gimana sih presentasi? Kak Hol bentar lagi wisuda ya. Selamat Kak Hol. Selamat Majelis Hakim. Siapa nih yang kangen argumen? Ih, penasaran deh siapa orang di balik akun kangen argumen. Kayak kenal gitu, yang suka menyamarkan diri. Oh, terima kasih Dek Jin sudah mengirimkan presensi. Kita boleh isi juga nggak nih presensinya? Nggak apa-apa Kak Hol, semangat. Adik-adik yang tadi udah mendengarkan juga ya, mungkin gara-gara lamanya nih Kak Holida share screen dan lain-lain, mungkin toilet dulu atau kemana gitu ya. Semoga masih tetap mendengarkan dengan baik gitu ya, dan mempersiapkan buku tulis gitu. Siapa tahu ada sedikit atau secuil gitu materi yang bisa diterima ataupun bermanfaat gitu ya untuk kedepannya pada malam hari ini. Kakak lanjutkan aja deh ya. Siap Kak. Oke. Bisa di next deh. Nah, oke. Nah, tadi kan udah ya Kak jelasin apa itu proposal dan lain-lain, proposal dan jenis-jenisnya gitu. Jadi mungkin bisa lagi di next deh. Halo Dek, slide-nya bisa di next. Iya Kak. Ya,
Next lagi, Dek. Nah, sini. Oke, sebelum kita membahas nih proposal penelitian atau proposal skripsi, Kakak mau tanya nih, adik-adik bisa tulis di chat ya, adik-adik sedang ada di kelompok yang mana nih, khususnya dalam menyusun proposal ini. Apakah di kelompok pertama yang benar-benar masih bingung gitu, kayak gimana sih proposal itu gitu, gimana sih buatnya dan lain-lain, atau ada di tahap kedua yang masih belajar, udah tahu nih sebenarnya sedikit-sedikit gitu ya proposal, atau ada di tahap ketiga, tahap yang sebenarnya rata-rata ya pasti ada di tahap ketiga yang sebenarnya kita itu udah tahu gitu kayak gimana sih bentuk proposal, kayak gimana sih nyusunnya gitu, ataupun mencari sumber-sumbernya dan lain-lain itu sebenarnya udah tahu. Cuman satu masalahnya yaitu malas. Khususnya nih terutama adik-adik yang di semester 8 itu pasti ada di kelompok ketiga. Kalau yang semester 2 wajar lah kalau masih ada di kelompok pertama yang masih bingung gitu. Ataupun adik-adik yang di semester 4 gitu ya, ya dimaklumi lah kalau ada di kelompok 2 gitu. Cuman di kelompok berapapun adik-adik sekarang, mari malam hari ini kita sama-sama diskusi nih tentang bagaimana sih menyusun proposal itu gitu. Pun adik-adik yang sudah ada di kelompok 3 berarti yang udah tahu nih kayak gimana penyusunan proposal, sistematikanya, bisa kita sharing gitu ya malam hari ini. Bisa menambahkan nanti, Kak Hol ini nih belum disampaikan, sangat boleh deh ya, nanti ditulis aja di kolom chat, nanti kakak bacakan. Kalau ada yang inisiatif mau menambahkan. Oke, lanjut ya. Next, lupa kalau bukan saya yang share screen. Oke. Next deh. Oh iya ya, sebelumnya Oke. Ya, jadi proposal penelitian itu kan umumnya nih digunakan di bidang akademisi atau di lingkungan kita yang sekarang gitu ya, mulai dari penelitian proposal penelitian untuk skripsi, untuk tesis kalau lanjut S2 gitu ya, ataupun proposal disertasi gitu ya kalau S3 gitu. Selain dari ketiga contoh yang kakak sebutkan ini, sebenarnya masih banyak gitu ya contoh proposal penelitian gitu yang sudah kita buat ketika kita khususnya menjadi mahasiswa ini gitu. Jadi sudah familiar lah dengan proposal penelitian, terlebih yang sekarang berada di semester 6 ke atas gitu. Next. Masih kerangka sistematika dari penulisan proposal skripsi ini. Jadi di sini kakak bagi jadi 3, ada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Nah, bagian awalnya ini yang kakak sebutkan itu secara umum gitu ya, yang pasti ada di proposal baik itu saintek maupun soshum. Cuma mungkin kalau masih ada yang kurang-kurangnya di bagian awalnya itu misalnya ada yang kurang nih Kak Hol, belum lampirin daftar lampiran, belum lampirin daftar tabel dan lain-lain kayak gitu. Jadi nanti itu adik-adik bisa pelajari lanjut di panduan yang dikasih atau dikirimkan di masing-masing prodi atau fakultas. Jadi yang ini tuh hanya secara umumnya, pasti ada, baik itu di penelitian yang soshum maupun yang saintek. Bagian awalnya itu kayak judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, abstrak gitu. Nah, sedangkan bagian utamanya yang menjadi inti dari proposal yang kita buat itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Kemudian yang kakak agak nggak buram-buram tulisannya itu yang akan kita kerjakan setelah kita ujian proposal ataupun seminar proposal gitu. Sedangkan untuk bagian akhirnya di sini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang bagian-bagian dari kerangka penulisan proposal ini, yang menjadi masalah di bagian awal itu mayoritas pasti bagi judul. Karena kalau nggak ada judul, gimana nih Kak kita mau nyusun skripsi? Tadi juga ada nih yang nulisin di kolom chat gitu ya, baru judul Kak. Berarti baru judul itu baru judul atau masih pada judul? Nah,
kendala-kendala sebenarnya yang kita alami di tahap untuk mencari judul yang menarik, judul yang seret itu pada intinya adalah di permasalahan atau masalah yang mau kita angkat. Oke, next. Next. Oke, jadi yang mana sih yang dimaksud dengan permasalahan? Nah, di sini ada dua gambar. Yang gambar bawah itu fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua adalah kondisi yang diinginkan gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu fenomena gitu ya atau sesuatu hal yang ada di lingkungan kita yang sudah tidak sesuai nih dengan kondisi yang seharusnya ada, maka itu adalah masalah. Kalau kita sudah menemukan masalah gitu ya, jadi nanti kita bisa dari masalah itu untuk menyusun nih kayak gimana untuk membuat judulnya. Lanjut. Oke. Gimana sih untuk menemukan judul ataupun ini juga sebenarnya bisa untuk menemukan masalah itu sendiri. Yang pertama itu kita bisa gunakan membaca. Karena di sini proposal yang kita bahas adalah proposal skripsi gitu ya. Jadi kalau bisa banyakin baca jurnal gitu ya atau skripsi kakak-kakaknya yang sudah menyelesaikan terlebih dahulu gitu di angkatan kalian atau kakak tingkat di prodi kalian gitu. Nah, khusus untuk yang bagian jurnal ataupun skripsi ini di sini kakak tuliskan buat adik-adik yang mau cari judul lewat jurnal ataupun skripsi terdahulu itu fokus bacaan kalian itu di jurnal itu di bagian temuan baru, biasanya itu tuh ada di bagian pembahasan dari jurnal ataupun skripsi itu gitu. Kalau memang dia tidak ada, tidak dicantumkan temuan baru oleh peneliti itu, kalian langsung aja ke saran. Nah, biasanya kan di saran nanti nih si peneliti ini pasti akan menuliskan tuh di sana untuk peneliti berikutnya gitu yang tertarik dengan penelitian yang sama dengan apa yang dilakukan oleh mereka atau oleh peneliti sebelumnya, oleh peneliti sebelumnya itu kalian bisa jadikan nanti skripsi, kalian bisa jadikan nanti jurnal dari terdahulu ini itu sebagai acuan kalian juga di latar belakang gitu untuk memperkuat masalah yang kalian angkat. Karena kalian kan ibaratnya kayak mau menyempurnakan skripsi yang sudah ada kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua bisa eksperimen atau riset sederhana. Biasanya kalau eksperimen atau riset sederhana ini juga bisa teman-teman terutama yang dari prodi MIPA mungkin ya itu kan identik nih dengan lab gitu ataupun dari prodi FKIP juga ya fakultas FKIP juga yang pendidikan fisika, kimia, biologi gitu mereka kan ada laboratoriumnya gitu bisa melakukan riset sederhana dulu gitu sebelum menentukan masalah ataupun judul yang akan diangkat. Kemudian yang ketiga pengalaman atau perjalanan. Nah, pengalaman atau perjalanan ini juga bisa menjadi cara untuk menemukan judul ataupun masalah yang mau diangkat. Biasanya kan kalau penelitian yang sosbum itu kan biasanya judul-judulnya atau masalah yang diangkat itu berkaitan dengan masyarakat gitu, sosial. Bisa lah nanti kalau misalnya belum dapat judul nih, bisa pas kalian jalan-jalan atau pas udah pernah kerja di mana kayak gitu. Bisa dilihat gimana permasalahan yang ada di lingkungan itu. Kemudian yang ketiga media sosial. Nah, di sini kakak tuliskan di sana ada kata ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalau kalian udah menemukan judul yang menurut kalian pas atau seret gitu, kalian bisa lakukan amati, tiru, dan modifikasi ini. Contoh sederhana memodifikasi judul gitu, misalnya udah ada sebuah judul nih yang kalian temukan yang menurut kalian kayaknya pas nih untuk penelitian saya gitu, sesuai dengan kondisi di lapangan juga gitu. Nah, ketika jadi judul kalian itu, sebelum ini Dek, ketika di judul kalian itu, kalian sudah ubah nih dengan judul yang sebelumnya itu misalnya materinya atau objek yang mau diteliti gitu, ataupun hanya sekedar kalian ubah tempat yang akan kalian gunakan. Misalnya penelitian sebelumnya itu dia penelitiannya di Bogor. Nah, sekarang penelitian yang kalian akan lakukan ini tempatnya itu misalnya di daerah di Kota Mataram kayak gitu atau di Lombok Barat gitu. Itu sudah termasuk bagian dari modifikasi gitu. Sehingga kalian tidak akan dikenai gitu atau dikatakan plagiat judul tersebut.
Itu salah satu contoh sederhana dari modifikasi. Masih banyak hal-hal yang bisa dimodifikasi juga dari judul-judul yang nantinya akan ada tip atau teman-teman temukan. Oke, next. Nah, kalau kita udah nemuin judul yang pas menurut kita, baru kita brainstorming judul itu gitu, atau kita buat outline dari judul itu. Kita perdalam lagi nih informasi-informasi yang nantinya bisa kita susun untuk kita buat sebuah latar belakang yang bagus gitu. Nah, yang pertama kan nanti di outline itu pasti kita akan angkat masalah yang ada gitu. Kemudian setelah itu potensi. Potensi ini juga bisa nanti bentuknya itu dalam bentuk lingkungan yang diharapkan tuh yang seperti apa sih gitu, atau lingkungan yang mendukung untuk menyelesaikan masalah ini kayak gimana sih gitu. Terus harus menjawab 5W plus 1H gitu ya, apa masalahnya, untuk apa, kenapa, gitu, bagaimana, kemudian untuk siapa. Setelah itu dampaknya gitu ya, dampaknya khususnya di sini keberlanjutannya itu akan seperti apa gitu. Jadi brainstorming yang kakak tampilkan ini lebih kayak ke ini sih, apa sih namanya, untuk membuat latar belakangnya gitu. Oke, next. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu utamanya. Kan kalau di bagian pertama tadi judul nih udah selesai, karena yang lain-lainnya itu hanya apa namanya ya, hanya bukan formalitas. Itu bisa tanpa berpikir gitu ya, itu udah bisa kalian kerjakan gitu. Misalnya kayak buat daftar isi gitu ya, buat kata pengantar gitu bisa lah. Jadi untuk masalah judul, kakak harap dari apa yang kakak sampaikan tadi bisa membantu adik-adik untuk menemukan judul yang pas. Nah, yang di bagian utama atau bagian inti dari proposal itu sendiri ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Kalau di bab 1 pendahuluan ini secara umumnya ya ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kalau ada nanti tambahan-tambahannya, misalnya kayak batasan masalah, definisi operasional, lagi kembali kepada format nanti adik-adik akan dapatkan dari prodi atau fakultas masing-masing. Makanya penting sekali sebelum kalian nyusun proposal itu, kalian pelajari dulu nih format ataupun sistematika penulisan skripsi yang dikasih oleh prodi atau fakultas masing-masing gitu, biar nggak salah-salah, udah jauh nulisnya nih, udah sampai manfaat, taunya salah gitu kan, biar tidak menyesal gitu. Kemudian yang bab 2 atau tinjauan pustaka itu yang pasti ada, itu landasan teori, kemudian penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan yang keempat hipotesis kalau ada, atau yang sifatnya opsional. Nah, usahakan untuk teori ataupun jurnal-jurnal yang kalian pakai di bab 2 ini, kalau bisa yang 5 tahun terakhir gitu ya, atau paling maksimal dah gitu, 10 tahun terakhir. Tapi itu pun beda-beda prodi atau fakultas ya yang kayak kasih aturan. Kadang ada di beberapa prodi atau fakultas yang dosennya itu benar-benar nggak mau kalau jurnal yang kalian gunakan atau teori yang kalian gunakan teori 10 jurnal 10 tahun terakhir. Cuman kalau teori itu masih bisa lah dimaklumi, misalnya teori-teori yang sifatnya mutlak. Misalnya kalau di pendidikan nih, teori tentang apa namanya ya, teori tentang gaya kognitif, itu kan yang pertama kali menemukan teori itu misalnya si Jerome Kagan tahun 1970. Nah, tahun 1970 ini tetap kalian gunakan gitu, nggak usah cari teori yang tahun 2021 gitu, karena memang akan sama aja teorinya. Teori-teori yang seperti itu boleh kita gunakan tahun yang jauh-jauh gitu, itu boleh. Kemudian yang ketiga, metode penelitian. Untuk rincian apa saja sih di bagian metode penelitian, nanti adik-adik bisa perdalam atau baca lebih lanjut di panduan yang nantinya akan dikasih ya sama prodi atau fakultas masing-masing. Cuman di sini kakak garis bawahi ada kualitatif dan kuantitatif untuk jenis pendekatan penelitian yang digunakan. Nah, kualitatif ini itu yaitu akan melakukan pendekatan penelitian dengan deskriptif atau menjelaskan, menguraikan masalah gitu. Kalau yang kuantitatif itu lebih kepada analisis
Kok share? Oke, jadi untuk daftar pustakanya kalau di format apa, khususnya ya di dua referensi yang kita gunakan, misalnya di buku dan jurnal. Jadi kalau untuk buku itu dia susunannya itu yang pertama nama penulis, tapi dibalik, jadi nama belakangnya dulu, kemudian koma nama depannya, kemudian habis itu tahun terbitnya atau tahun pembuatan dari buku ataupun jurnal itu gitu ya. Kemudian judulnya kalau buku itu di garis miring, setelah itu kota terbitnya dan penerbitnya. Kemudian kalau jurnal, yang membedakannya dengan jurnal, kalau jurnal itu kita tidak cantumkan kota terbit maupun penerbit ya di bagian akhirnya. Kalau jurnal itu yang garis miring juga atau yang di italik itu adalah penerbitnya gitu. Kemudian habis itu baru nomor, volume, dan halamannya. Oke, ini ya yang tadi kakak jelasin. Jadi yang ini itu contoh daftar pustaka untuk buku, ya. Dan yang ini itu adalah contoh daftar pustaka untuk jurnal. Nah, sebenarnya untuk jurnal di sini untuk penulisannya kakak belum edit. Jadi harusnya kalau dia dua kayak gini nih Dek, dia itu menjorok masuk 5 spasi atau 5 ketukan gitu. Jadi yang berdasarkan ini tuh harusnya di bawah H yang ini. Nah, ini kan kalau kita secara manual nanti kita capek ya ngeditnya gini dan segala macam gitu. Jadi untuk mempermudah adik-adik dalam membuat daftar pustaka itu bisa menggunakan Mendeley. Nah, Mendeley ini aplikasi yang bisa download secara gratis di Google, dan penggunaan Mendeley ini juga sangat mudah digunakan offline. Jadi tidak butuh kuota gitu untuk kita membuka Mendeley atau membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley ini. Jadi buat adik-adik yang masih semester 2 atau semester 4 nih mau buat makalah juga gitu ya untuk daftar pustakanya, bisa adik-adik pelajari Mendeley gitu untuk mempermudah. Next. Oke, di sini kakak tampilin ya untuk Mendeley-nya. Ini logonya, bentuk Mendeley-nya. Nanti ini tampilannya. Nah, di Microsoft Word itu Mendeley itu nanti akan kelihatan kalau kalian udah install dan download itu, kalau kalian buka bagian reference-nya. Nanti di sana ada insert citation-nya itu yang gambar Mendeley itu. Jadi kalian tinggal klik aja nama penulisnya, langsung nanti kelihatan. Terus kalau untuk di daftar pustakanya tinggal kalian insert bibliografinya. Jadi langsung sesuai dengan aturan. Oke, next. Nah, setelah kita udah di bagian awal, bagian tengah atau bagian utama gitu ya, terus bagian akhir, apa sih yang harus diperhatikan ketika kita menulis proposal penelitian? Jadi di sini ada 4. Next. Ada 4 yang harus diperhatikan dalam menyusun atau menulis proposal penelitian. Yang pertama itu adalah plagiarisme. Jangan sampai nanti apa yang kita buat ini dikatakan plagiarisme, kita tidak mencantumkan referensinya. Yang si writer block di sini harusnya maksud kakak di sini mengutip dari Blogspot ya. Kalau writer block mungkin kalau menyusun skripsi itu kita alamin gitu. Writer block itu kayak kebuntuan gitu, maksudnya kebuntuan nggak tahu nih harus nulis apa. Ini biasanya kalau kita mau nulis cerpen ataupun kita mau nulis LKTI atau IC gitu ya, itu pasti nanti pada saat penyusunan itu akan mengalami writer block. Tapi kalau nulis proposal skripsi,
karena kita dibimbing, ada dosen pembimbingnya, jadi jarang kita akan mengalami writer block ini. Maksud kakak di writer block itu adalah blogspot gitu, jangan sampai nanti kita mengutip skripsi kita sumbernya itu dari blogspot, itu haram gitu ya, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, kesalahan penulisan atau typo. Jadi kalau typo, untuk mengatasi banyaknya typo di penulisan proposal adik-adik, itu adik-adik bisa gunakan Google Doc. Jadi nanti di Google-nya itu nih, dicari Google Doc, habis itu kalian copy skripsi kalian dan kalian paste di Google Doc, nanti kelihatan dia kalau skripsi kalian itu misalnya masih ada atau masih banyak typonya, itu kelihatan. Kalian bisa perbaiki gitu sebelum mengumpulkan, karena pada saat bimbingan skripsi, khususnya di dosen pembimbing 2 nih, kadang itu yang sering kali kita revisi ulang itu kalau ada typo itu gitu. Jadi biar meminimalisir revisi yang nantinya akan kalian alamin gitu sebelum kalian mengumpulkan skripsi kalian atau proposal kalian ke dosen pembimbing, alangkah lebih baiknya kalian cek dulu nih skripsi kalian lewat Google Doc itu untuk melihat typo-typonya apakah masih ada atau tidak ada gitu. Dan yang terakhir itu adalah menyelesaikan tulisan. Skripsi ini tantangannya banyak sekali ya, dan cobaan di masing-masing kita itu pasti beda-beda. Kayak gimana cara kita mengatasinya, nanti itu akan lebih jauh dijelaskan oleh Kak Kia gitu ya, materi yang kedua gitu. Jadi setiap harinya kalau bisa itu tetap kita buka skripsi kita, walaupun mungkin yang proposal kita gitu, walaupun mungkin yang akan kita kerjakan itu misalnya hanya mengubah satu kata atau dua kata, but at least kita tetap keep in touch gitu dengan proposal kita, dengan skripsi kita. Jangan sampai kita sehari aja nggak buka, karena kalau sehari aja kita nggak buka, 2 hari, 3 hari, 4 hari akan keterusan, kita akan lupain gitu proposal ataupun skripsi yang kita kerjakan. Jadi kalau bisa setiap harinya nih ada progres ya, pelan-pelan nggak apa-apa, asalkan sampai gitu ya, karena next apapun yang menjadi target kita itu cari jalan untuk menemukannya, itu dia cepat ataupun lambat tuh. Next. Udah habis kayaknya ya slide presentasi Pak. Buat adik-adik nanti yang mau bertanya gitu ya untuk kita diskusi pada malam hari ini, mungkin bisa dicatat dulu pertanyaan-pertanyaannya sembari kita mendengarkan gimana sih ini tips and trick untuk menghadapi problem-problem yang kita temukan dalam menyusun proposal skripsi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kedua. Mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Maaf ya karena lama sekali ini apa sih teknisnya gitu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Kak Nurhalidah, luar biasa sekali Kak Nurhalidah, bagaimana materi dan bagaimana langkah-langkah kita dalam menyusun proposal itu sudah sangat jelas ya tadi dijelaskan oleh Kak Nurhalidah. Baik, untuk teman-teman pasti sudah banyak nih yang ingin mau ditanyakan kepada Kak Nurhalidah. Jadi pertanyaannya nanti dikit dulu, kita akan ada sesi pertanyaan setelah pemateri kedua. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja ya kita dengarkan pemateri kedua kita, yakni Kak Rizkia Apriani. Halo Kak Kia, apakah Kak Kia sudah ada? Halo. Halo adik-adik. Halo Dijihan. Halo Kak Kia. Adik-adik saya pakai filter. Kalian tahu nggak kalau Zoom itu ada filternya, jadi saya pakai filter. Keren sekali ya, ada efek topi nih. Ya. Baik Kak Kia, mungkin langsung saja nih kita ke materinya Kak Kia. Baik, untuk Kak Kia kita persilahkan. Oke, izin share screen ya.
Apakah sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Dek Jihan selaku moderator malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizkia Apriani, saya jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Mataram. Jadi malam hari ini saya akan menyampaikan, tadi Kak Holida udah banyak banget ngejelasin tentang proposal, bagaimana sistematika, dan lain sebagainya. Tapi bagian kakak kali ini tentang bagaimana sih mengatasi masalah ketika proposalan. Oke. Take a deep breath dulu guys. Nah, jadi sebelum kita mulai, mari kita tarik nafas, menyadari bahwa ada begitu banyak oksigen di sekitar kita yang kita hirup tanpa kita sadari. Oke, next. Nah, jadi masalah ketika kita proposalan itu ada banyak sebenarnya tergantung ujian masing-masing, tapi ada 5 masalah yang secara garis besar kakak ambil di sini. Yang pertama judul. Tadi Kak Holidanya udah ngejelasin bagaimana kita menemukan masalah untuk mengambil judul, modifikasi dari judul kakak tingkat, dan lain sebagainya. Tapi kalau belum ada judul, bagaimana kita mau mengerjakan skripsi atau proposal yang akan kita garap kayak gitu. Jadi yang pertama itu kita harus menyelesaikan persoalan pertama, menemukan masalah, lalu kemudian dapat judul untuk proposal kita. Yang kedua, pembimbing. Masalah pembimbing untuk masing-masing kita beda. Apalagi ketika mungkin pembimbingnya lanjut usia, atau pembimbingnya susah ditemui, atau pembimbingnya sibuk, atau pembimbingnya mungkin tidak komunikatif, dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai macam masalah yang berkaitan dengan pembimbing ketika kita mengerjakan proposal maupun skripsi. Tapi terkait dengan apapun yang terjadi ketika profesor atau dosen yang membimbing kita itu strict, kita tidak boleh memaksakan kehendak untuk saya mau konsul, saya mau cepat selesai, dan lain sebagainya, karena posisi kita adalah yang dibimbing, jadi kita mengikuti arah pembimbing kita. Terus Kak, yang masalah... Mohon maaf, anggun potong, slide-nya enggak jalan, Kak Ki. Oh, nggak jalan ya? Soalnya di kakak udah... sebentar. Kakak ulang share ya. Apakah sudah jalan? Apakah sudah terlihat? Jika sudah terlihat slide-nya. Lihat Kak, slide-nya kayaknya ini slide ketiga deh. Iya. Jadi kakak mulai dari sini ya. Masalah ketika proposalan. Jadi masalah ketika kita proposalan itu ada cukup banyak. Yang pertama tadi yang kakak jelasin judul, yang kedua pembimbing, dan ketiga waktu yang terbatas. Sebenarnya ketika kita mengerjakan skripsi, waktu kita itu terbatas. Tapi seringkali kita merasa lalai dan abai hanya karena kita merasa waktu kita itu panjang, 6 bulan lah, 1 semester, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ketika kita melihat kalender akademik, ada batasan-batasan ketika kita mengerjakan skripsi maupun proposal. Yaitu batasannya apa? Waktu yudisium. Jadi waktu yudisium itu merupakan batasan terakhir ketika kita ingin wisuda untuk semester itu. Jadi misalnya kalau untuk yang ikut yudisium Maret ini, ada untuk yang yudisium Maret bisa ikut untuk wisuda Januari. Tapi ketika dia nggak bisa clear untuk yudisium Maret ini, jadi dia akan wisuda untuk bulan periode selanjutnya, yaitu bulan Juni maupun Juli. Apakah PPT kakak jalan? Ini masih di slide 3 sih sebenarnya. Iya, masih di slide itu, Kak. Ya, emang masih di slide ini. Emang kakak buat slide-nya agak singkat. Jadi yang ketiga, waktu yang terbatas. Jadi kita harus menyadari bahwa sebenarnya ketika kita ngerjain proposal, ketika kita garap skripsi, waktu kita itu terbatas, sama seperti tugas-tugas yang kita kerjain yang harus dikumpulkan ke dosen ketika pertemuan berikutnya.
Jadi dengan waktu yang terbatas itu kita harus jangan melalaikan 1 hari atau itu 1 minggu, apalagi 1 bulan sampai akhirnya jatuh 1 semester. Masalah yang keempat yaitu rasa malas. Jadi seringkali ketika kita proposalan ataupun ngerjain skripsi, kita merasa malas. Malas itu datangnya dari diri sendiri. Jadi yang harus kita lakukan adalah melawan diri kita sendiri. Dan perjuangan terbaik itu ketika kita berhasil mengalahkan rasa malas kita, rasa tidak ingin kita ketika mengerjakan proposal maupun skripsi. Rasa malas itu bisa dihilangkan atau dikurangi dengan berbagai macam cara, tergantung dari pribadi masing-masing orang. Mungkin dengan pergi makan atau menghibur diri sendiri. Intinya jangan sampai kita kalah oleh rasa malas kita sendiri. Yang kelima yaitu pressure. Jadi sering banget ketika orang lagi skripsian itu dapat tekanan, entah itu dari orang-orang terdekatnya seperti sahabat, teman, maupun keluarganya sendiri. Apalagi ketika ada keluarga yang sangat strict sampai membuat orang yang lagi skripsian atau kita yang lagi skripsian itu merasa tertekan. Nah, jadi untuk berbagai macam masalah ini, ada beberapa macam solusi untuk menyelesaikannya. Yang pertama, ketika kita mengerjakan skripsi, jangan sampai kita melupakan catatan. Jadi kita harus menyiapkan catatan. Fungsinya apa? Kita mencatat hal-hal penting ketika kita skripsian, misalnya aturan penulisan atau format dan lain sebagainya yang dimana masing-masing fakultas membuat aturannya masing-masing. Jadi masing-masing fakultas itu membuat aturan yang berbeda terkait dengan penyusunan skripsi itu sendiri. Yang kedua, tadi ada masalah kita itu waktu kita terbatas, jadi solusinya itu buat deadline. Jadi deadline kita itu harus jelas, misalnya tanggal 16 Juni saya itu harus sudah menyelesaikan latar belakang, tanggal 20 Juni saya udah harus menyelesaikan bab 2 tinjauan pustaka, dan tanggal 30 Juni saya udah rampung proposal saya, dan setelah pada bulan Mei saya akan konsul sama dosen pembimbing. Jadi ketika kita buat deadline untuk diri kita sendiri, kita akan melihat secara jelas proposal kita itu apakah sudah ada perkembangan atau kita tidak bergerak sama sekali atau diam di tempat. Nah, ketika kita buat deadline, kita harus punya target nih. Jadi target kita itu harus jelas. Oh, nanti saya harus bisa yudisium bulan Januari. Oh, saya harus bisa yudisium bulan Maret, oh saya bisa yudisium bulan April, dan lain sebagainya. Jadi kebijakan yudisium masing-masing itu beda, jadi pastikan kita tahu tanggal-tanggal penting itu untuk membuat target kepada diri kita sendiri. Sebelum tanggal itu, kita harus sudah konsul, kita harus sudah ACC, dan kita sudah harus menyelesaikan proposal kita. Nah, yang keempat, kita punya support system. Support system itu ada berbagai macam. Jadi support system itu bisa berasal dari keluarga, dari teman-teman dekat, dan dari orang-orang yang mungkin kita sayangi. Salah satu support system kakak ketika ngerjain proposal maupun skripsi itu yaitu teman-teman ALC. Jadi kalau kalian rajin ALC, kalau kalian tetap menghadiri ALC, kalian bisa punya nih support system orang-orang yang bakal menguatkan kalian ketika kalian merasa lemah maupun merasa malas untuk mengejar apa yang harus kalian kejar dan untuk menyelesaikan apa yang harusnya kalian selesaikan. Karena kuliah itu amanah negara dan amanah dari orang tua kalian. Amanah negara untuk orang-orang yang dapat beasiswa dan amanah orang tua kalian, apalagi kita harus menjadi sarjana bahasanya untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai sejak awal. Kemudian ketika kita memiliki masalah ketika skripsian, jangan lupa untuk makan. Jadi kita harus makan nih, makanan enak untuk misalnya untuk hadiah atau reward buat diri sendiri ketika misalnya kita udah konsul nih sama dosen, walaupun masih revisi lagi, atau kita udah menyelesaikan bab 1, atau kita udah menyelesaikan bab 2 dan bab 3. Jangan sampai kita nge-reward diri sendiri tapi belum ada hasil atau pencapaian atau progres dari apa yang sekarang kita kerjakan. Nah, ini bentuk aslinya. Jadi makan makanan enak itu bukan untuk boros
ataupun lain sebagainya. Bukan. Jadi sesekali ketika kita merasa terlalu jenuh dengan proposal, dengan konsul, dan kita merasa kita kita bergerak lambat dibandingkan orang lain yang mungkin sudah turun penelitian atau bahkan sudah selesai bahasanya, kita perlu untuk memberikan diri kita, membangun semangat diri kita lagi. Jadi dengan makan makanan enak. Makan makanan enak berdasarkan selera masing-masing. Nah, selain itu, ketika kita terlalu stres ngerjain proposal, dosen yang susah ditemui, revisi yang nggak kunjung selesai, dan lain sebagainya, mungkin yang perlu kita perlukan adalah healing. Healing masing-masing orang itu beda. Jadi ketika misalnya kalian adalah orang yang suka jalan-jalan, silahkan jalan-jalan sesekali untuk meningkatkan, mengembalikan lagi semangat yang hilang ketika ngerjain proposal maupun skripsi. Ketika misalnya suka ke pantai, silahkan ke pantai. Ketika suka melihat matahari terbenam, silahkan melihat matahari terbenam. Ketika suka alam bebas, silahkan pergi ke alam bebas. Ketika suka diam di rumah pun, silahkan berdiam diri di rumah, tapi dengan waktu istirahat yang maksimal. Jadi ketika kita sudah memberikan waktu diri kita istirahat, setelah itu kita harus mewajibkan diri kita untuk mulai mengerjakan maupun menggarap proposal kita itu lagi. Karena seperti tadi, ketika kita mengerjakan proposal itu waktu kita terbatas, tidak banyak, dan jangan sampai kita dan jangan sampai beban kita bertambah ketika kita harus menambah semester. Maksudnya apa? Kita nggak bisa nih selesai di semester 8. Salah satunya kakak nggak bisa selesai di semester 8, kakak selesainya 9 semester. Jadi itu artinya kita harus membayar semester lagi. Bukan masalah uang, tapi masalah ketika kita misalnya tidak menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan tepat waktu, hal itu akan menjadi molor sampai akhirnya kita tidak selesai. Dan masalah kakak-kakaknya yang sekarang bahkan ada yang belum proposal, yang angkatan 2017 mungkin ada yang belum proposal, yang belum turun penelitian, apalagi menggarap skripsinya. Jadi untuk adik-adik silahkan mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan dari sekarang. Do what you need to do. Jadi yang paling penting adalah lakukan apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Kenapa kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan? Karena diam dan tidak bergerak itu tidak ada artinya ketika kita hanya melihat layar laptop dan tidak melakukan apapun. Ketika kita mengerjakan skripsi, kita harus mencari jurnal, kita mengumpulkan jurnal, membaca buku, pergi ke kampus, ke perpustakaan untuk melihat judul-judul kakak tingkat atau apapun. Jadi lakukan meskipun progres kita itu kecil, mungkin hanya bisa mengerjakan 1 paragraf 1 hari, nggak apa-apa. Asalkan kita melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Jangan sampai pressure atau masalah di luar kita mempengaruhi kita. Jadi jangan sampai masalah di luar sistem mempengaruhi apa yang ada di dalam sistem. Jadi kita itu adalah sistem, kita yang memutuskan apa yang kita lakukan. Kita bisa memilih apa yang kita lakukan. Jadi pilihlah apa-apa yang menjadi kewajiban kita untuk sekarang ini. Ketika mungkin ada yang semester 2, 4, dan 6 dan belum mengerjakan skripsi, silahkan selesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dan untuk yang lagi fokus skripsian, silahkan diselesaikan skripsinya. Kita tidak berlari ketika mengerjakan skripsi. Kita tidak bersaing, kita tidak sedang berlomba lari dengan siapapun. Maka pastikan kita hanya bersaing dengan diri kita sendiri dan kita berjalan pada jalan yang memang harusnya kita lalui. Karena apa? Karena masing-masing kita itu memang punya jalan masing-masing, punya ujian masing-masing, punya masalah yang berbeda-beda. Maka pastikan kita hanya fokus pada diri kita sendiri dan tidak membandingkan masalah kita dengan orang lain dan tidak membandingkan kesulitan yang kita hadapi dengan orang lain. Karena kesulitan yang kita hadapi sebenarnya sesuai dengan takaran yang memang sudah sesuai dengan apa yang kita sanggupi. Oke. Jika masalah adalah warna, maka setiap masalah akan membuat hidup kita jauh lebih baik setiap harinya. Kita belajar dan juga menjadi individu baru yang lebih kuat tanpa kita sadari. Nah, sekian presentasi tentang proposal kali ini. Terima kasih. Kakak kembalikan ke Dek Jihan selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak kepada Kak Rizky Afiani atau Kak Kia ya, selaku pemateri kedua yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Baik, untuk sesi pertanyaan di sini saya akan buka untuk pemateri pertama untuk 2 penanya dan pemateri kedua juga untuk 2 penanya. Untuk teman-teman atau kakak-kakak yang ingin bertanya, silahkan langsung on mic atau mikrofonnya atau bisa juga menyalakan videonya dan menyebutkan nama peserta pemateri yang akan ditanyai. Baik, mungkin adakah yang ingin bertanya? Saya dong. Baik, di sini ya silahkan. Sebutkan namanya ya Kak. Saya nih, Zian. Ya, silahkan Kak Anggun Citra Sasmi. Oke. Hi everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Ahol dan Kak Kia yang akhirnya jadi pemateri. Materinya keren banget karena emang lagi butuh banget materinya. Dan insya Allah bermanfaat dan pahala jariah buat Kak Kia nih kalau banyak argumentar yang cepat sempro dan sebagainya. Oke, langsung ke pertanyaannya. Di sini kan kita ekspektasi ya Kak, kita misalkan saya contohnya yang dulu tuh pas semester 4 tuh mikirnya kita bakalan benar-benar ada arahan satu-satu nih, kita nggak akan dibimbing kita nggak akan dibimbing, kita benar-benar bakalan dibimbing gitu, kayak tek gitu. Tapi ternyata faktanya pas kita semester atas, misalkan semester 5, kita udah lewat semester 5 nih, tapi masih aja kita bingung gitu. Nah, pertanyaan aku tuh, dari penjelasan tadi emang poinnya adalah kesadarannya tuh dari diri kita sendiri. Kalau misalkan kita udah di semester atas, berarti kita belum tahu hal banyak, berarti kita harus nuntut diri kita lebih gitu. Nah, yang aku bingungin kalau kita mau sempro dan sebagainya itu kan ada nih istilahnya penelitian payung ya Kak. Penelitian payung itu kita kan dibimbing, tapi kelebihannya itu dosennya lebih mudah ditemui gitu. Nah, katakanlah dosennya itu ada 2 misalkan. Aku dengar dosen pembimbingnya itu sebenarnya 3. Nah, dosen pembimbing yang itu tuh gimana caranya kita dapetin, kita sendiri yang nyari beliau, atau kita dibagiin oleh Kaprodi, atau mungkin ada antisipasi nanti, kayak ada yang bilang susah banget dapat dosen pembimbing, ada juga yang bilang udah dibagiin. Nah, itu jadi pertanyaan yang mungkin simpel ya Kak, tapi dengan kesibukan kita tuh itu lumayan ngebingungin juga gitu. Nah, mungkin itu ya Kak pertanyaannya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Kak Anggun. Mungkin tadi pematerinya siapa ya? Pada pemateri siapa Kak Anggun ditanyakan? Kalau saya mana-mana deh Kak Hol atau Kak Kia jawab juga boleh. Ya, mungkin kita dari pemateri pertama mungkinnya dari Kak Nur Halida. Mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Kak Anggun. Oke. Nanti yang jawabnya berdua ya Dek ya, maksudnya habis kakak mungkin nanti langsung ditambahkan sama Kak Kia gitu. Ya, Karena Kak. pertanyaannya Anggun ini masalahnya itu beda-beda di masing-masing fakultas dan prodi, karena pasti ada aturannya masing-masing, khususnya untuk menentukan ini gimana cara menentukan dosen pembimbing gitu ya Dek ya, dan penelitian payung. Iya, Kak Hol. Ada 2 berarti ya, kalau kakak yang kakak tangkap nih ada 2. Kayak gimana sih Kak bentuk penelitian payung itu, terus gimana cara kita menemukan dosen pembimbing skripsi kita gitu ya? Iya Kak, betul Kak. Oke, karena kita satu fakultas fakultas FKIP, Anggun Ya, juga fakultas FKIP gitu ya. Jadi mungkin aturannya itu walaupun kakak prodinya beda sama Anggun,
mungkin tidak jauh berbeda gitu. Jadi kalau di fakultas atau di prodi kakak nih, untuk menentukan, yang pertama untuk menentukan dosen pembimbing, itu untuk dosen pembimbing 2-nya kita pilih sendiri. Kalau di kakak, itu kita pilih sendiri untuk dosen pembimbing 2-nya. Jadi nanti dari Kaprodi itu akan ngasih kita list nih, siapa nama-nama dosen yang mau kita masukin atau kita mau pilih ibu ini gitu. Tapi itu aturan ketika kakak semester 8. Nah, untuk yang semester sekarang itu biasanya selalu diupdate gitu ya, diupdate gitu aturan-aturan itu oleh Kaprodi ataupun prodi masing-masing, sehingga sebenarnya untuk menentukan dosen pembimbing di prodi kalian itu lebih baik kalian ini apa sih namanya, tanya-tanya ke kakak tingkatnya gitu, ataupun kalian langsung datang ke akademik gitu untuk menanyakan proses itu untuk lebih jelasnya. Cuman kalau di prodi kakak dia kayak gitu, jadi kita yang nentuin untuk dosen pembimbing 2-nya, kemudian untuk dosen pembimbing 1-nya itu dari prodi yang pilihin. Nanti akan di-share gitu, kayak di-share dokumen berikut nama-nama mahasiswa yang akan menempuh semester lengkap dengan dosen pembimbingnya, dua dosennya. Jadi untuk dosen pembimbing itu kalau di FKIP itu hanya 2, dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Nah, yang ketiga itu namanya dosen penguji FKIP ya. Kalau di fakultas-fakultas lain itu bukan hanya 3, tapi ada 4 bahkan 5. Nah, nanti dosen penguji ini itu yang tentuin juga prodi, bukan kita gitu yang pilih siapa dosen pengujinya. Itu yang pilihin prodi atau fakultas prodi gitu ya, fakultas prodi. Jadi itu sih kalau dari berdasarkan pengalaman kakak untuk kita menentukan dosen pembimbing. Kemudian untuk penelitian payung, jadi penelitian payung itu adalah penelitian dengan satu ide besar, tapi kita kolaborasi dengan dosen. Kalau di matematika itu belum pernah ya kakak dengar ada kakak tingkat ataupun yang angkatan kakak kemarin itu melakukan penelitian payung. Biasanya kalau penelitian payung itu mungkin itu di Patepa kayak gitu. Yang kakak pernah dengar, jadi kayak banyak mahasiswa semester akhir itu yang mereka itu mengerjakan proyek dosen. Ini pengetahuan kayak benar-benar awam gitu buat kakak. Jadi kalau ada kesalahan atau kekeliruan nanti mungkin bisa diluruskan oleh Kak Kia yang mungkin juga banyak teman-temannya yang ikut penelitian ataupun mengambil penelitian payung ini. Mungkin itu dari kakak Dek. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih banyak Kak Hol. Terima kasih banyak Kak Nurhalida. Mungkin untuk Kak Rizky Apriani atau Kak Kia bisa dijelaskan juga untuk pertanyaan dari Kak Anggun. Oke, iya. Jadi disclaimer-nya masing-masing fakultas bahkan prodi itu punya kebijakan masing-masing yang beda ya. Kalau di MIPA, kalau ada yang MIPA di sini khususnya biologi, kakak tuh nggak ngisi form untuk menentukan nanti dosennya kayak gimana. Jadi kalau kita misalnya kalau di MIPA nih khususnya biologi jurusan kakak, kalau misalnya penelitian kita kelautan, kita tanya ke dosen kelautan apakah beliau mau membimbing kita. Kalau beliau setuju, kita ngisi form, serahin ke akademik. Nanti form itu dikumpulin, entah itu pembimbing 1, pembimbing 2, bahkan untuk pembahas maupun penguji. Jadi itu untuk di biologi. Jadi aturannya kita bisa milih dosen kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dosennya udah terlalu banyak mahasiswanya dan kita nggak mau ganti dosen, nanti kita harus antri nih sampai kita punya slot untuk dapat dosen itu gitu. Kalau di MIPA biasanya kalau di biologi biasanya penelitian mikrobiologi itu yang banyak. Jadi kalau mau penelitian itu harus ngantri dosen gitu bahasanya biar bisa penelitian. Dan untuk penelitian payung itu tergantung dari dosennya itu sendiri. Kalau di kita kalau mau ikut penelitian ya tergantung dosennya atau tergantung kita mau nggak itu jadi penelitian kita.
kalau di biologi, misalnya dosen kakak nih ada yang sedang penelitian misalnya tentang fitoplankton. Terus kakak mau join nih mau ngambil skripsi tentang fitoplankton. Jadi tinggal ngikut nanti bagaimana dan ada sebagian data yang nanti kita digunakan sebagai hasil penelitian kita. Tapi tetap ngebantu semua proses penelitian yang dilakuin sama dosen. Itu sih mungkin jadi masing-masing aturan untuk masing-masing fakultas itu beda ininya, beda di administrasinya. Tapi secara garis besar itu sama. Secara garis besar tentang penyusunan dan lain sebagainya itu sama kayak gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan di Anggun. Kasih di Anggun pertanyaannya. Iya, terima kasih banyak juga Kak Khol dan Kak Ki atas jawabannya. Sehat selalu. Baik, terima kasih kepada Kak Nurhalida dan Kak Kia ya yang sudah sangat jelas untuk menjawab pertanyaan dari Kak Agun. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah sudah ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak dan teman-teman? Silakan mungkin bisa diketikkan di kolom chat atau langsung open mic. Baik Kak, di sini baik Kak Nurhalida dan Kak Rizky Apriani di sini di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dari Kak Ayu Anggraini. Perkenalkan, nama saya Ayu, mahasiswi semester 8. Izin bertanya Kak, sumber untuk mencari jurnal selain dari Google dari mana ya Kak? Dan pertanyaan keduanya adalah apakah ada situs-situs tertentu? Terima kasih. Baik, mungkin dari Kak Nurhalida dan kemudian Kak Kia, bagaimana untuk pertanyaan dari Kak Ayu? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke. Makasih ya pertanyaannya untuk di Ayu. Dari mana kita mencari jurnal-jurnal gitu. Kalau umumnya kan kita kenal ya situs tempat kita nyari jurnal itu di Jurnal Cendekia. Nah, sebenarnya kalau dari pengalaman kakak waktu skripsian kemarin nih, dan kayak benar-benar telat banget tahu itu, harusnya tahu dari awal nggak sih gitu. Karena dikasih tahu sama dosen pembimbing itu benar-benar kayak di tahap akhir. Jadi ada namanya itu kalian bisa download di internet di Google, tapi nanti untuk mengaplikasikannya itu harus pakai jaringan internet gitu. Namanya itu publish or perish. Jadi publish or perish. Mungkin bisa share screen ya. Bentar. Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan, Kak. Nah, ya, ini anunya ya, logonya. Jadi nanti di aplikasi ini itu jelas kalian itu bisa tulis tahun kalian mau cari jurnal yang tahun berapa. Kalian mau cari jurnal tentang apa gitu. Nanti kalau kalian udah download, ada nanti untuk tutorial lebih jelasnya itu kalian bisa cari sendiri di YouTube ya, banyak banget tutorial tentang mencari jurnal lewat publish atau perish ini. Kalau dari kakak mungkin itu ada tambahan mungkin dari Kak Kia selama mengerjakan skripsi, mungkin ada dari dosennya bocoran-bocoran untuk menemukan jurnal-jurnal yang pertama mungkin yang jurnal internasional gitu. Iya, jadi kalau selain dari Google Cendekia dan Google, tadi Kak Honya udah nyebutin Google Cendekia, kakak juga salah satu yang nyari jurnal itu di Google Cendekia, soalnya bisa kita sitasi daftar pustakanya tanpa perlu ketik lagi daftar pustakanya. Nah, selain itu ada Google Scholar namanya. Google Scholar itu Google Cendekia dong. Nah, jadi masing-masing web
web itu punya jurnalnya masing-masing. Misalnya kalau kita mau nyari jurnal tentang kelautan. Jadi nanti publikasi kelautan itu ada jurnalnya. LIVI itu punya jurnalnya sendiri dan masing-masing. Misalnya kalau pendidikan, Kemendikbud itu juga punya urutan jurnalnya sendiri. Jadi tinggal dicari nanti di Google. Kakak mau share screen sebentar. Bentar dulu. Ini dia. Nah, kalau kalian pernah dengar akademia.edu, nah jadi yang kakak rekomendasiin itu Akademia, soalnya di sana salah satu jurnal paling lengkap, tapi biasanya nggak bisa ke-download, jadi kita harus masukin email, harus berlangganan, yang jadinya nanti kayak masuk notif ke email kita. Tapi di sana salah satu link jurnal yang benar-benar lengkap itu sesuai dengan penelitian apapun yang kita cari. Selain itu, yang kedua yang kakak rekomendasi ini tuh Science Direct. Jadi Science Direct itu salah satu tempat nyari jurnal yang runut. Jadi misalnya kalau kita nyari jurnal tentang pendidikan matematika, nanti keluar jurnal pendidikan matematika segala jenis penelitian kayak gitu. Nah, itu 2 rekomendasi tempat nyari jurnal selain dari Google. Selain Google Cendekia tadi. Thank you. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Nurhalida dan Kak Kia. Baik, kita langsung ke pertanyaan terakhir ya, Kak Nurhalida dan Kak Kia. Di sini ada pertanyaan terakhir dari Gina Hatsari yang menanyakan bagaimana sih pengalaman Kak Nurhalida dan Kak Kia, apakah ada masalah terberat yang kakak hadapi ketika sedang menyusun proposal dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab kepada Kak Nurhalida dan Kak Kia. Oke, Dek. Sebelumnya makasih ya, Dek Gina, atas pertanyaannya. Jadi masalah terberat dalam menyelesaikan proposal. Kalau di saya, sebenarnya masalah terberat itu sifatnya itu bukan yang bisa kita general gitu, sifatnya itu kayak istilahnya, pokoknya masalah terberat menurut saya belum tentu kadang terberat menurut adik. Gitu. Masalah terberat menurut si A belum tentu masalah terberat menurut si B. Jadi masing-masing kita nanti pasti akan menemukan masalah sendiri, masalah masing-masing gitu kayak katanya Kak Kia, beda-beda yang akan kita temuin ketika kita menyusun ataupun menyelesaikan proposal maupun skripsi kita. Cuman mungkin kalau kakak nih yang kakak akan angkat gitu ya, kalau masalah terberat menurut kakak itu adalah masalah yang datang dari diri sendiri. Contohnya malas. Nah, itu masalah yang datang dari diri sendiri itu biasanya kalau dari kakak pribadi sih itu sulit untuk kita menyelesaikannya gitu, ataupun untuk kita cepat gitu ya mengatasi masalah itu. Nah, makanya sebenarnya ketika kita mengerjakan apapun itu kita itu harus komitmen, harus komit nih dengan diri sendiri. Kita itu akan mengerjakan ini gitu. Kemudian yang kedua itu kita harus berani berinvestasi gitu, atau berani untuk kita belajar lebih gitu untuk mengatasi masalah ini gitu. Kalau misalnya nih kita dalam menyelesaikan proposal ada kendala yang ini, ada kendala yang ini. Kalau kita udah pakai cara yang udah biasa kita gunain gitu, ayo kita cari cara lain lagi agar tidak muncul lagi nih masalah ini gitu, agar cepat selesai nih masalah ini. Jadi kalau dari kakak, mungkin menurut kakak masalah terberat yang kakak alamin ketika kakak skripsian itu adalah masalah yang datang dari diri kakak sendiri gitu, sehingga kembali lagi ke komitmen kita gitu, atau komitmen masing-masing kita untuk menyelesaikan tanggung jawab yang kayak katanya Kak Kia, tanggung jawab
kita terhadap negara maupun tanggung jawab kita khususnya kepada orang tua. Itu sih kalau dari adik. Silahkan mungkin Kak. Oke, kalau dari Kak Kia, masalah terberat ketika lagi skripsian, jadi sedikit cerita, kakak tuh kalau di MIPA nih, kalau di MIPA, di teknik dan beberapa fakultas lain itu, kalau di FKIP ada ngajar di sekolah, kalau di kita ada PKL-nya. Jadi PKL itu praktik kerja lapangan, jadi misalnya kita pergi-pergi ke instansi untuk belajar gimana sih sistem yang ada di instansi itu dan belajar ilmu baru yang tidak diajarkan di kampus. Itu untuk PKL. Tapi kakak karena ada masalah dengan dosen, ada masalah dengan dosen yang akhirnya membuat kakak ngulang PKL. Nilai PKL semester 6 tidak keluar, alhasil setelah selesai KKN, semester 8 kakak PKL lagi. Jadi sambil ngurus skripsi, di proposal skripsi, ngurus proposal PKL, turun PKL, pergi ke pantai, PKL-nya emang pergi ke pantai. Nah, sambangin jadinya ketika PKL nggak bisa nih dibagi sama skripsian. Jadi salah satu masalah yang cukup berat ya itu harus ngulang PKL gitu. Tapi ketika kita ngelihat lagi ada banyak hikmah, kakak ketemu orang-orang baru ketika ngulang PKL, ketemu orang-orang dan belajar ilmu baru yang membuat kakak menyadari segala sesuatu, setiap masalah yang menghadang, segala masalah yang menemui kita, yang ada di depan mata kita, itu membuat kita menjadi lebih baik dan belajar lebih banyak setiap harinya. Jadi kita akan tahu hikmahnya mungkin setelah masalah itu selesai dan kita sudah masalah itu kayak gitu. Tapi intinya ketika kita ada masalah jangan lupa support system tadi dan jangan lupa ALC. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Kak Kian dan Kak Nurhaldida atas jawabannya yang sangat luar biasa. Mungkin ya karena sudah menunjukkan hampir pukul 10:30 nih teman-teman. Kita sudah ada di penghujung acara, di penutup. Baik, sebelum kita berada di penghujung acara, saya ingatkan kembali kepada teman-teman dan kakak-kakak agar mengisi daftar hadirnya ya yang sudah dikirimkan linknya di kolom chat. Baik, mungkin ini saja dari acara kita. Sebelum saya benar-benar tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit rangkuman dari materi kita pada malam hari ini. Ini di mana proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dan dijelaskan secara terperinci dan sistematis, di mana dalam proposal ini sendiri kita mengetahui bahwa banyak bagian-bagiannya seperti bab pendahuluan, kemudian di sana ada bab 1, bab 2, dan bab 3, di mana di sana kita diajarkan untuk merancang segalanya dari ada 3 tahap, yakni tahap awal, tahap utama, dan tahap akhir. Kemudian untuk berbagai hal yang harus kita tekankan di sini. Pertama ada permasalahan di mana ada judul, masalah, kemudian waktu yang terbatas, kemudian ada permasalahan dari rasa malas, dan yang terakhir ada tekanan. Dan mungkin yang harus kita benar-benar siapkan ya teman-teman di sini untuk merancang sebuah proposal di sini ada hal yang sangat penting, yakni menyiapkan catatan, kemudian membuat deadline, membuat target, kemudian support system, dan hal-hal yang mendukung kesehatan bagi kita seperti misalnya makan makanan yang bergizi dan sehat atau hal-hal yang mendukung kita, baik itu dari moral dan fisik. Baik, mungkin itu saja rangkuman yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Untuk itu kita langsung saja ke sesi penutup yang akan dipimpin kembali oleh Master of Ceremony kita pada acara malam hari ini, yakni Kak Faniza. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Nurhaldida dan Kak Kia sebagai pemateri sudah memberikan materi yang luar biasa dan tentunya bermanfaat buat kita malam hari ini. Dan tidak lupa terima kasih juga buat
Kak Jihan Pahira sebagai moderator yang keren banget. Dan tentunya terima kasih juga kepada kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Walaupun secara online, tapi kakak-kakak kelihatan semangat dan antusias banget. Nah, sebelum acara ini ditutup, kita akan ada sesi foto bersama nih. Jadi, dimohon kepada kakak-kakak semua untuk mengaktifkan kameranya. Biar kita ada foto barengnya nih, untuk jadi kenang-kenangan. Pada on yang semua nggak? Oke. Dihitung. Iya, cerah Saya banget. hitung ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk kakak-kakak Pumet. Dan sekali lagi, terima kasih banyak pada para pemateri dan juga para peserta yang sudah hadir di acara sharing malam ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh para pemateri bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, karena sudah menunjukkan pukul 10 lebih nih, udah saatnya kita istirahat. Jadi marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faniza Ayuni Robina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang keren banget. Bye. Banyak kamu Terima kasih banyak. kakak-kakak panitia, kakak-kakak Ajo. Terima kasih Dewawan. Kak Hol, terima kasih banyak Kak Hol. Kak Kia. Ini cewek. Terima kasih banyak Kak Hol. Mantap kabarnya. Semangat deh yang sedang nyusun skripsi, yang sedang nyusun proposal, yang sedang skripsian. Baik, Nazarul. Yang mau nanya-nanya ke Kak Kia silahkan hubungi nomor di bawah ini. Feel free to 24/7 buat nanya. Bisa hubungi saya juga, guys. Boleh minta jokiin skripsi nggak, Kak? Boleh. 1 juta. Iya, buka jasa joki skripsi. Bukan biar nggak perlu kerja keluar rumah. Semangat guys sama skripsian. Semangat guys. Semangat Zarul Isrok. Semangat adik-adiknya Kak Kia. Semangat ALC. Silakan bisa PC guys. Selamat istirahat Kak Kia. Semangat Dek Pahima. Hol, terima kasih banyak untuk hari ini. Dek Irma, semangat Dek. Semangat Dek Papa, semangat Dek Rido, semangat Dek Rajib, semangat Dek Niken, semangat Dek Jidan, semangat